Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yemima Andi Rongre dengan NIM A1N121077, kelas A, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluleo. Di sini saya akan membuat video media pembelajaran yang saya akan paparkan guna memenuhi tugas final media pembelajaran berbasis IT. Berikut pemaparannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Oke, mata kuliah saya hari ini pengantar ilmu sejarah ya. Di sini saya rasa karena kita ini orang sejarah, jadi kita paham betul apa itu sejarah. Sejarah merupakan peristiwa masa lalu, masa lampau yang pernah terjadi. Di sini pasti banyak yang dengar tentang sejarah waktu dan sejarah tempat. Iya, Bu. Di sini saya akan kasih contoh dulu. Kita mengulas kembali materi kita minggu lalu. Perang dunia pertama biasa dikatakan sebagai perang global ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau kita membandingkan dari kedua contoh di atas, coba saya tanya, yang mana sejarah waktu dan yang mana sejarah tempat? Yang di atas Di atas sejarah waktu, yang di bawah sejarah tempat. Oke, baik. Saya rasa kalian benar-benar sudah paham materi kita minggu lalu. Jadi waktunya saya akan membahas apa sumber dan bukti dan fakta sejarah. Oke, yang pertama pengertian sumber sejarah menurut para ahli. Yang pertama di sini menurut R. Muhammad Ali, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Yang kedua yaitu Zidi Gozalba. Dia mengatakan di sini bahwa sumber sejarah merupakan warisan berbentuk lisan, tertulis, dan visual. Yang ketiga menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa sumber sejarah merupakan kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa sumber sejarah merupakan segala warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Ya. Baik, paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Sumber sejarah merupakan peninggalan-peninggalan masa lampau yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun sejarah. Menurut Abdillah, berdasarkan sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sumber visual atau benda, sumber tertulis, sumber lisan. Sumber visual merupakan sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah seperti bangunan, alat-alat
dari rumah tangga, jenis senjata, benda-benda perhiasan maupun mata uang. Sumber tertulis merupakan sumber yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan tertulis yang mencatat peristiwa yang terjadi pada masa lampau, seperti prasasti piagam, autobiografi, dokumen, koran, dan sebagainya. Sedangkan sumber lisan merupakan sumber tertua karena telah dimulai sejak manusia mengenal bahasa lisan yang diperoleh dari pelaku sejarah atau saksi sejarah. Nah, sumber lisan ini dapat dibedakan kembali menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang bagaimana yang disebut dengan sumber primer dan sekunder itu? Sumber primer sumber yang diperoleh dari pelaku sejarah seperti tokoh sejarahnya yang berada di tempat kejadian. Nah, sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari saksi-saksi dalam peristiwa sejarah, seperti seseorang yang tahu peristiwa tersebut karena menonton TV atau membaca koran dan dia tidak di tempat kejadian. Itu yang disebut sebagai saksi dalam peristiwa sejarah. Dalam penentuan usia sumber sejarah pada masa lampau kembali dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tipologi, stratigrafi, dan kimiawi. Tipologi itu yang seperti apa? Tipologi merupakan penentuan usia benda berdasarkan bentuk atau tipe peninggalan tersebut. Di sini seseorang dapat menentukan usia benda melalui bentuk dan tipenya ya. Di sini sejarawan atau arkeolog biasa meneliti hal tersebut. Nah, stratigrafi merupakan penentuan usia benda berdasarkan lapisan tanah. Mereka menentukan usia benda itu melalui usia tanahnya, lapisan tanahnya. Kimiawi merupakan penentuan usia benda berdasarkan unsur-unsur kimia yang dikandung oleh benda tersebut. Mereka melihat unsur kimia apa yang dikandung oleh benda tersebut, lalu di situ mereka dapat menentukan usia benda tersebut. Oke, baik. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan kepada Idam untuk bertanya. Contoh sumber sejarah virtual. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Idam ya. Di sini dia bertanya contoh sumber visual itu seperti apa. Nah, sumber visual itu dapat dikatakan sebagai sumber benda. Sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah seperti bangunan, alat-alat kerja dan alat rumah tangga, jenis senjata, benda-benda perhiasan dan mata uang. Oke, sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, di sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik, silakan saya persilahkan. Bu, saya mau bertanya, sumber sejarah itu apa, Bu? Oke, saya langsung jawab ya. Sumber sejarah itu merupakan peninggalan-peninggalan masa lampau yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun sejarah. Baik, Suci, sudah mengerti? Ya, Bu, sudah. Oke, kita melangkah ke bagian D, yaitu bukti sejarah, karena kita tadi sudah mempelajari sumber sejarah ya. Oke, bukti sejarah. Setiap peristiwa meninggalkan bekas yang kemudian digunakan sebagai saksi atau bukti bahwa kejadian itu sungguh-sungguh terjadi, itu merupakan bukti sejarah atau suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa yang mengandung 5W dan 1H. Coba saya di sini mau tanya ya, di sini ada yang tahu apa itu 5W tambah 1H? Saya, Bu. Ya. 5W tambah 1H itu adalah what, who, when, where, how, dan why. Oke, benar sekali ya yang dikatakan Marwanda. 5W ditambah 1H itu artinya what atau apa, who itu siapa, when itu kapan, where itu di mana, how itu bagaimana, why itu mengapa. Ini semua untuk mengungkapkan kehidupan manusia masa lampau sejarah yang telah memformalisasikan 6 pertanyaan itu, what, who, when, where, how, dan why. Coba saya tuliskan ya apa itu contoh what itu bagaimana. Satu, what biasa disebut dengan apa ya? Ini menunjukkan kepada peristiwa yang terjadi pada masa lampau.
itu ya. Nomor 4 itu ada where atau di mana. Ini merujuk kepada tempat peristiwa yang terjadi. Yang kelima merupakan how atau bagaimana, menunjuk kepada proses terjadinya peristiwa ya. Nomor 6 ada why atau mengapa. Menuju kepada keterkaitan sebab akibat suatu peristiwa. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya, fakta sejarah. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Bu, apa itu fakta mental? Oke, saya jelaskan sedikit tentang fakta mental ya. Fakta mental merupakan penjelasan tentang pemikiran, pandangan, perasaan, sikap tokoh sejarah mengenai suatu peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dapat mempengaruhi mental kehidupan masyarakat baik di masa kini maupun di masa depan. Sampai di sini materinya sudah dipahami? Ya, Bu. Oke, baik. Oke, kita lanjut kepada yang ketiga ya, fakta sejarah. Karena tadi sudah mengerti apa itu sumber sejarah dan bukti sejarah. Baik, fakta sejarah merupakan data sejarah yang telah dikritik atau dapat dikatakan sebagai verifikasi dan diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh sejarawan, di mana hasilnya kemudian dijadikan dalil atau argumentasi atau dasar pemikiran dalam menulis karya sejarah. Ahli mendefinisikan bahwa fakta sejarah sebagai suatu unsur yang dijabarkan secara langsung atau tidak langsung dari sumber yang dapat dipercaya atau kredibel, dan setelah diuji kebenarannya melalui metode sejarah. Fakta sejarah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu fakta benda atau visual, fakta mental, fakta sosial. Oke, fakta visual atau benda merupakan benda atau peninggalan sejarah yang menunjukkan aktivitas kehidupan manusia purba seperti tombak, kapak lonjong, dan sebagainya. Nah, fakta mental itu yang seperti apa? Fakta mental di sini merupakan penjelasan tentang pemikiran, pandangan, perasaan, sikap tokoh sejarah mengenai suatu peristiwa. Peristiwa-peristiwa telah terjadi pada masa lampau dapat mempengaruhi pengaruh mental kehidupan masyarakat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga merupakan faktor sosial, kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial, suasana zaman dan sistem kemasyarakatan. Misalnya, interaksi atau hubungan antar manusia. Contohnya pakaian adat atau pakaian kebesaran raja. Nah, berdasarkan sifatnya, fakta sejarah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu fakta lunak dan fakta keras atau hard fact. Fakta lunak merupakan fakta yang masih perlu dibuktikan dengan dukungan fakta-fakta lain. Para sejarawan melalui penelitian sumber-sumber sejarah mencoba mengolah sehingga bisa dimengerti, tetapi bisa saja bahwa apa yang dianggap sebagai fakta belum tentu diterima oleh orang lain, sehingga tidak jarang bagi manusia mengundang perdebatan ya. Yang kedua yang saya katakan tadi bahwa ada yang namanya fakta keras. Fakta keras di sini maksudnya fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya, seperti contoh 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa Sumpah Pemuda 2 dan 17 Agustus 1945 merupakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi perbedaan fakta lunak dan fakta keras ini dilihat dari
Peristiwa tersebut masih bisa dipertanyakan dengan adanya sumber baru atau tidak. Mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kita kali ini karena mengingat waktu yang kurang mendukung. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi contoh media pembelajaran yang dapat saya bahas dengan jenis media pembelajaran audiovisual yang dapat kita dengar dan dapat kita lihat. Yang perlu diketahui di sini yaitu yang terpenting bahwa media pembelajaran berbasis ilmu teknologi sangatlah penting. Apalagi di era globalisasi, perkembangan zaman yang begitu pesatnya, manusia sangat membutuhkan teknologi. Manusia sudah banyak bergantung kepada teknologi karena teknologi dapat mempermudah kita di dalam menemukan informasi, di dalam pekerjaan, belajar, dan sebagainya. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kekurangan, salah kata dalam pemaparan materi saya kali ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.